إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan oleh Allah ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan beberapa keadaan, menciptakan beberapa sifat dan mentakdirkan keadaan tertentu bagi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kesedihan di dalam qalbu manusia. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kekhawatiran yang ada pada diri mereka. Allah subhanahu wa ta'ala pula yang menciptakan sifat kemalasan kepada seseorang. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kelemahan bagi manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pula yang menciptakan sifat pengecut, yang menciptakan seseorang menjadi kikir. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pula yang mentakdirkan seseorang terkadang terlilit hutang. Bahkan mereka pun dikuasai oleh orang lain sehingga mereka tidak merdeka, tidak bisa berbuat apapun. Maka ayyuhal ikhwa azzakumullah, di dalam hubungan ini semua Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan solusi yang diberikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dengan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni wa a'udzubika minal ajzi wal kasli wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabadid dan wa qahrir rijal. Yang artinya kurang lebih ayyuhal ikhwa azakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita semua agar kita berlindung dari sifat-sifat itu semua tadi, agar kita berlindung dari keadaan-keadaan tadi. Yang pertama disebutkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni. Ya Allah, aku berlindung dari keadaan alham, kekhawatiran, sesuatu yang belum terjadi namun seseorang khawatir padahal itu belum tentu terjadi. Dan ini ada kalanya memeras otak seseorang, memeras energi seseorang, bahkan terkadang seseorang itu menjadi sakit karena kekhawatiran yang berlebihan. Kemudian yang kedua yaitu al-hazn, kesedihan terhadap sesuatu yang telah terjadi, diambil oleh Allah seseorang ataupun keluarga kita dari orang-orang kita cintai, diambil oleh Allah harta yang kita cintai, ataupun apapun itu yang luput dari kita sehingga kita menjadi sedih. Ini semua ayyuhal ikhwa azakumullah diajarkan agar kita berlindung dari sifat-sifat ini, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni. Kemudian yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yaitu perlindungan dari sifat al-ajzi dan al-kasl, yaitu sifat seseorang yang lemah dan sifat seseorang menjadi pemalas. Kemudian di bagian yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung, a'udzubika minal jubni wal bukhli, yaitu aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut, dari sifat al-bakhil, dari sifat yang pelit.
Kemudian yang terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung, wa a'udzubika min ghalabadid dain wa qahrir rijal. Aku berlindung kepadamu ya Allah agar aku terselamatkan dari terlilit hutang dan dikuasai oleh orang lain. Ayyuhal ikhwa azzakumullah, keadaan-keadaan ini sering sekali menimpa sebagian manusia, bahkan banyak manusia yang tertimpa dalam keadaan-keadaan yang seperti ini. Apakah itu kekhawatiran, apakah itu kesedihan, apakah itu kemalasan, ataukah kelemahan pada dirinya. Begitu pula ketika seseorang terlilit hutang dan yang lain-lain sebagaimana kita sebutkan tadi. Maka ayyuhal ikhwa azakumullah, ada kalanya seseorang ketika mendapatkan itu bisa menyebabkan iman dia turun, bisa menyebabkan semangat ibadah dia melemah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ini semua. Marilah kita kupas bagian-bagian daripada doa perlindungan ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ayyuhal ikhwa azakumullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni. Alham, kekhawatiran, yaitu terhadap sesuatu yang belum terjadi. Seseorang itu takut akan terjadi, padahal belum tentu itu terjadi, sehingga memadorotkan dia, sehingga membuat pikirannya menjadi susah. Maka inilah alham. Begitu pula al-hazn, sebagaimana kita sebutkan tadi, kesedihan atas sesuatu yang telah terjadi. Ayyuhal ikhwa azakumullah, di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak terlalu khawatir, tidak terlalu putus asa ketika engkau tidak mendapatkan apa-apa yang hilang di antara kalian. Begitu pula kalian tidak terlalu gembira ketika kalian mendapatkan sesuatu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya seseorang ingin mendapatkan prestasi di sekolahnya, belajar dengan semangat, namun sesuatu yang diinginkan tidak sebagaimana kenyataan yang ada. Nilainya dikalahkan oleh teman-temannya, kemudian dia menjadi sedih. Begitu pula ada kalanya seseorang yang ingin karirnya meningkat, bisnisnya berkembang, namun kejadian yang tidak terduga menjadikan dia rugi di dalam bisnisnya, menjadikan karirnya itu menjadi stuck, tetap, bahkan turun. Maka terkadang seseorang itu sedih, terkadang seseorang itu khawatir. Maka ayyuhal ikhwa azakumullah, inilah bimbingan syariat, bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, agar kita tidak sedih, agar kita tidak susah, agar kita tidak putus asa dari apa-apa yang tidak kita dapatkan. Kemudian di dalam ayat yang lain, fala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Janganlah kalian merasa rendah dan janganlah kalian bersedih hati, sesungguhnya kalian itu lebih tinggi. Yang dimaksud adalah panggilan terhadap orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman agar mereka tidak merasa rendah, agar mereka tidak sedih bahwasanya mereka lebih tinggi dari orang-orang kafir. Kemudian di dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma asabal mu'min min nasabin wala wasab illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Sesungguhnya dari apa yang menimpa kaum mukminin, baik itu penyakit ataupun seseorang capek terhadap dirinya, semua itu dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena dua sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala menghapus kesalahan-kesalahan dia, Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa dia. Maka ayyuhal ikhwa azakumullah, inilah hiburan bagi kaum muslimin. Kemudian disebutkan di sebuah kisah bahwasanya Ibnu Taimiyah ketika menghadapi orang-orang kafir untuk mengkokohkan kolbunya agar beliau tidak bersedih,
Beliau mengatakan bahwasanya apa yang bisa dilakukan musuhku, karena surgaku ada di dadaku. Ketika itu Ibnu Taimiyah ditekan, ketika Ibnu Taimiyah dipenjara, maka beliau menghibur diri dengan perkataan ini. Kemudian ayyuhal wa azzakumullah, yang kedua adalah al-ajz dan al-kasal. Adapun al-ajz yaitu seseorang tidak mampu walaupun dia mempunyai keinginan. Ada kalanya seseorang mempunyai keinginan itu namun kolbunya lemah. Ada kalanya seseorang ingin melakukan sesuatu namun fisiknya tidak ditakdirkan mampu melakukan itu. Inilah al-ajz. Kemudian al-kasal, yaitu sifat pemalas. Kita tadi diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar berlindung dari sifat kemalasan ini. Ayyuhal ihwa azakumullah, sifat malas adalah seseorang mampu melakukan itu, mampu melakukan sholat 5 waktu di masjid, namun dia malas melakukan itu. Dia mampu melakukan ibadah dengan semangat, namun dia malas melakukan itu. Dia mampu berzikir, dia mampu membaca Al-Quran, dia mampu bersedekah, namun dia malas melakukan itu. Maka ayyuhal ihwa azakumullah, inilah beda al-ajz dan al-kasal. Ini adalah dua penyakit yang bisa mematikan produktivitas amal seseorang, bisa melemahkan ibadah seseorang. Karena sesungguhnya kalaulah dia ingin merubah, maka terutama dari sifat kemalasan, maka dia mampu. Sebagaimana ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah sebuah kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah diri mereka. Untuk itu ayyuhal ihwa azakumullah, agar kita semangat beribadah, kita wajib melatih diri kita untuk rajin beribadah hari demi hari. Kita harus mempunyai azam, kita mempunyai tekad di kolbu kita agar kita selalu beribadah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam ayat disebutkan, fa idza farahta fansab, jika telah kosong dari kegiatan yang lain, bersegeralah melakukan kegiatan yang lain. Karena sesungguhnya di dalam sebuah hadis, seorang mukmin yang qawi, al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Sesungguhnya seorang mukmin yang kuat itu lebih baik, terbaik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang lemah. Ayyuhal ihwa azakumullah, inilah kekuatan, baik kekuatan iman seseorang, qalbu seseorang, kekuatan badan seseorang, kekuatan mental dan tekad. Ini semua akan bermanfaat bagi diri kita semua. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, aku membenci melihat seorang yang tidak punya aktivitas dunia dan akhirat. Maka ayyuhal ihwa azakumullah, aktivitas sifatnya duniawi, produktivitas duniawi tidaklah tercela, apalagi produktivitas di dalam sisi agama, dari sisi akhirat, dari sisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ayyuhal ihwa azakumullah, al-jubn wal bukhl, yaitu sifat pengecut dan sifat bakhil. Ini adalah sifat yang tercela, terutama di sini ayyuhal ihwa azakumullah. Sifat al-jubn, ketika teman-temannya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perang dari definisi secara umum, apakah dia memberantas kemungkaran di lingkungannya? Apakah ketika berdakwah memberantas kesyirikan, kebid'ahan, memberantas kemaksiatan? Ketika di medan pertempuran dakwah, ketika di medan pertempuran sesungguhnya, misalkan melawan orang-orang kafir, tiba-tiba dia menjadi seorang pengecut, berpaling, dia menjauh dari medan perang itu, ingin selamat dirinya, ingin selamat untuk keluarganya. Dia takut atas kematian, dia takut atas resiko dakwah. Ini semua ayyuhal ihwa azakumullah adalah sifat pengecut. Begitu pula ta'awun di dalam dakwah, penuh pengorbanan, baik pikiran, baik badan ataupun harta dan yang lainnya.
namun dia berpaling dari itu semua, sedangkan teman-temannya meneruskan perjuangan untuk dakwah ini. Inilah sifat al-jubn. Maka ayyuhal ikhwah azakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita tidak memiliki sifat al-jubn ataupun pengecut. Begitu pula al-bakhil, yaitu pelit. Sebagaimana disebutkan as-syaitanu ya'idukum al-faqra. Karena syaitan itu menakut-nakuti kita, membuat kita khawatir. Jangan-jangan kalau kita sedekah, jangan-jangan kalau kita mengeluarkan harta kita secara ilmu matematika berkurang, maka kita diberikan was-was, kita akan menjadi orang yang kurang, kita akan menjadi orang yang fakir, kita akan menjadi orang yang miskin karena mengeluarkan harta-harta kita. Padahal seseorang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, rizkinya akan bertambah, berlimpah. Apakah itu rizki ilmu? Apakah itu rizki kesehatan dia? Apakah anak-anaknya menjadi orang yang soleh dan solihah? Apakah istrinya menjadi seorang yang taat dan solihah? Ataupun hartanya bertambah dan barokah? Inilah manfaat daripada sedekah. Kemudian disebutkan di dalam hadis, la yajtami'us suhu wal imanu fi qalbi abdin. Tidak akan bersatu di dalam kolbu seseorang sifat pelit dan sifat iman. Ayyuhal ikhwah azakumullah, inilah bagian yang pertama di khutbah kami. Aqulu ma tasma'un, aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bagian yang terakhir, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung, a'udzubika minad dain wa ghalabatir rijal, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari sifat seseorang yang bermudah-mudahan melakukan hutang ataupun terlilit daripada hutang. Ayyuhal ikhwa azakumullah, di dalam hutang ini ada konsekuensi yang besar. Namun kenyataan manusia bukanlah sang khalik yang tidak ada kekurangan sama sekali. Manusia membutuhkan uluran dari orang lain. Manusia membutuhkan bantuan dari orang lain. Walaupun banyaknya orang-orang yang kaya raya, namun dia tetap berhutang, menunjukkan kelemahan daripada modal dia ketika dia ingin mengembangkan investasi baru. Begitu pula kita semua ada kalanya membutuhkan sesuatu, yaitu hutang terhadap saudara kita. Ini adalah lumrah. Ini adalah muamalah keseharian manusia. Namun dikatakan tidak lumrah ketika kita mempunyai sifat bermudah-mudahan berhutang. Walaupun kita mempunyai harta yang bisa untuk kita jual, ataupun kita mempunyai aset lain yang bisa kita jual, ataupun itu adalah hanya keinginan, bukanlah kebutuhan, namun kita ambisi, namun kita melampiaskan hawa nafsu kita sehingga kita melakukan hutang sana dan sini. Dan ada kalanya ini menjadikan susah, menjadikan masalah di dalam kehidupan kita. Bahkan muru'ah kita jatuh, wibawa kita jatuh, menjadi pembicaraan manusia di sekitar kita. Maka ayyuhal ikhwa azakumullah, di dalam permasalahan hutang disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Dan di sini termasuk ketika seseorang berjanji kepada yang lainnya, maka ayyuhal ikhwa azakumullah, wajib dia menepati janjinya kecuali dia mendapatkan udzur. Karena sesungguhnya innallaha ya'muru bil adl. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada keadilan. Karena seseorang yang mengulur-ngulur
pembayaran dan dia mampu mengulur-ngulur pembayaran hutang kepada orang lain dan dia mampu, dia adalah orang yang dolim. Dolim lawan daripada keadilan. Karena disebutkan di dalam hadis, nafsul mu'min mu'allaqah bidaini hatta yaqdo anhu. Jiwa seseorang itu akan digantung. Jadi ketika dia meninggal dunia, dia akan digantung dengan hutangnya sampai hutangnya itu dilunasi. Maka di sini ayolah wa'azakumullah, ketika disebutkan di sebuah hadis, utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin liyusalliya alaihi faqal hal alaihi dainun. Ketika ada seseorang yang meninggal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihadapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau menyolati orang tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal alaihi dainun, apakah dia punya hutang? Maka dijawab oleh yang lain bahwasannya dia mempunyai hutang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolati orang ini. Sampai ada seorang sahabat, beliau menjamin hutang-hutang orang tersebut, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam baru mau menyolati orang tersebut. Apa hikmahnya? Ini adalah tahdir, ini adalah peringatan bahwasanya jangan sampai ketika kita mati mempunyai hutang kepada seseorang. Pentingnya kita mencatat semua hutang-hutang kita kepada seseorang, walaupun sudah 30 tahun yang lalu, harus kita selesaikan. Kalaulah orangnya tidak ada, ahli warisnya tidak ada, maka kita sedekahkan di jalan Allah dengan niat untuk membayar hutang tersebut. Inilah ayolah wa'azakumullah beberapa faedah di siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi yang berbicara, dan selalu kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ataupun dari ilmu-ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Allahumma nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah.